Sementara Kang Bitna pergi ke sebuah gereja, namun karena ia adalah seorang iblis, ia tidak bisa melihat salib atau matanya akan terbakar. Di gereja, Kang Bitna menemui seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dari kekasihnya. Gadis itu mengatakan bahwa ia telah memaafkan kekasihnya meski ia telah dianiaya. Kekasih gadis itu memiliki sifat yang kejam. Ia seringkali menyiksa gadis itu, hingga gadis itu menderita. Kang Bitna masih berusaha agar gadis itu mengatakan yang sejujurnya tentang kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya. Namun gadis itu tetap menolak, hingga datang dua polisi yang sedang berpatroli. Gadis itu mengatakan bahwa Kang Bitna terus mengikutinya. Sedangkan Kang Bitna mengatakan bahwa ia adalah seorang hakim yang sedang menyelidiki kasus. Namun karena tidak membawa tanda pengenal, Kang Bitna kemudian dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi ia bertemu dengan Han Daon. Han Daon kemudian menanyai Kang Bitna kenapa ia mengikuti gadis itu. Kang Bitna mengatakan bahwa ia adalah hakim kasus kekerasan dari kekasih gadis itu. Ia ingin memeriksa apakah gadis itu di bawah ancaman atau tidak. Kang Bitna kemudian diperbolehkan untuk pulang. Sebelum pulang Han Daon mengatakan bahwa Tuhan dan iblis itu tidak ada. Karena jika Tuhan ada, maka dunia tidak penuh dengan kejahatan. Kang Bitna mengatakan bahwa kejahatan ada, bukan karena Tuhan atau iblis, tapi karena manusia itu sendiri. Ketika hari persidangan, Han Daon dan orang tua gadis itu hadir. Pelaku mengakui telah menyerang gadis itu, tetapi tidak mengakui kalau ia telah mengancam gadis itu. Pelaku juga bersandiwara di persidangan, berpura-pura menangis agar hakim bersimpati. Ia menyerang gadis itu karena gadis itu terus meminta putus dengannya, padahal ia masih mencintai gadis itu. Kang Bitna yang muak dengan sandiwara pelaku, meminta pelaku untuk berhenti menangis. Persidangan pun ditunda. Vonis terhadap pelaku akan diberikan oleh Kang Bitna pada persidangan berikutnya. Kang Bitna menyadari bahwa pelaku hanya bersandiwara di ruang sidang, tapi Kang Bitna tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh pelaku. Ia pun menjadi kesal. Jika terus begini, maka misinya tak mungkin selesai dalam setahun. Kang Bitna menerima telepon dari seseorang. Ia kemudian bertemu dengan orang tua gadis itu. Mereka menceritakan bahwa pelaku mengejek keduanya setelah berada di luar sidang. Orang tua itu juga menceritakan bahwa gadis itu berada di bawah ancaman pelaku. Pelaku akan terus menghantui gadis itu selamanya. Setelah mendengar ceritanya, Kang Bitna berpura-pura menangis dan simpati. Ia akan membantu dan memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Hari putusan sidang pun tiba. Vonis pun dibacakan kepada pelaku. Kang Bitna membacakan putusannya dan menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan membayar denda sebanyak 3 juta won. Orang-orang di dalam ruang sidang pun terkejut dengan putusan yang dibacakan oleh Kang Bitna, termasuk orang tua korban. Mengetahui hukuman ringan yang diperoleh pelaku,
Gadis itu semakin mengurung diri di kamar. Ia tidak ingin orang tuanya menemuinya. Ia takut pelaku akan kembali datang dan menyiksanya. Setelah beberapa hari mengurung diri di kamar, gadis itu membuka jendela. Ia melihat keluar jendela. Gadis itu merasa sedikit aman mengira pelaku sudah tidak lagi mengganggunya. Ia kemudian menelpon ayahnya untuk menjemputnya. Di kantornya, Kang Bitna merasa sangat kesal karena pelaku tidak lagi menyakiti gadis itu. Seharusnya pelaku kembali datang dan menyakitinya, agar Kang Bitna bisa mengirimnya ke neraka. Merasa penasaran, Kang Bitna pun menuliskan nama pelaku di cermin. Secara ajaib, cermin memperlihatkan apa yang sedang dilakukan oleh pelaku. Sementara, gadis itu di rumahnya mendengar bel pintu berbunyi. Ia mengira itu adalah ayahnya yang menjemputnya. Namun setelah dibuka yang datang adalah pelaku. Pelaku langsung menyerangnya. Dan gadis itu babak belur. Darah gadis itu menetes di mana-mana. Ia memohon agar pelaku berhenti menyakitinya dan tidak mengganggunya lagi. Tapi pelaku mengancam akan membunuh kedua orang tuanya jika gadis itu berani untuk melawan. Setelah memberi peringatan, pelaku pun pergi. Gadis yang telah putus asa kemudian berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ia merasa putus asa.